Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengucurkan anggaran hingga 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala negara menargetkan IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Lantas, bagaimana progres pembangunan IKN saat ini? Berikut wawancara reporter TV One Agita Malika dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dari IKN Kalimantan Timur. Pemirsa, suasana yang adem dan juga sejuk ini terlihat sekali di Ibu Kota Nusantara. Saya saat ini berada di salah satu lokasi di Ibu Kota Nusantara dan juga memantau bagaimana sih sebenarnya progres pembangunan dari IKN yang hingga saat ini ternyata pemirsa masih terus dikebut, masih terus berlangsung. Bahkan kita ketahui Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini sudah menyetujui anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk digelontorkan untuk pembangunan IKN memasuki pada tahap 2. Tahap 2 ini dimulai pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Seperti apa ya kemudian alokasi anggaran dan bagaimana saat ini progres pembangunan IKN? Nah, kebetulan saya sudah lihat yang empunya IKN ini kayaknya lagi memantau-mantau nih. Halo. Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat sore, Mbak Gita. Pak, kita hujan-hujanan kayak gini, tapi bolehlah kita bercakap-cakap ya Pak ya, sedikit ya Pak. Oke. Saya saat ini kayaknya tempatnya... Ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Ini IKN? kita... Enggak, ini enggak, udah kan? ketiga kalinya kayaknya. Udah tiga kali, udah keempat kali mungkin hari ini. Berubah terus kan? Berubah terus. Hanya dalam kurun waktu beberapa saat aja udah beda lagi ya Pak. Oke. Ini boleh digambarkan kita sekarang lagi di mana ini Pak? Ini kita ada di salah satu embung. Ya, embung itu adalah bendungan kecil untuk menampung air hujan yang jatuh di kawasan IKN. Ini ada 32 embung yang sekarang sudah jadi. Okay. Ini embung yang terbesar. Ini embung terbesar? Ya, 266.000 meter kubik kapasitasnya. Kalau yang di dekat KIPP sana, embung MBH itu adalah cuma 66.000 meter kubik. Ini embung CKW kita, ini hanya tetenger ya. Hanya tetenger supaya karena daripada 1, 2, 3, 4 sampai embung ke-32 kan susah ya. Padahal kita masih punya lagi program 2025 ini 32 embung lagi akan kita bangun. 34. Ini sudah 32, 34. Artinya masih ada embung yang masih dalam pengerjaan tentunya ya Pak? Akan ya. Oke. Karena ini salah satu kita sambil neduh kali ya Pak ya? Salah satu fungsi dari embung ini adalah untuk konservasi sumber daya air. Jadi semua air ditampung, kemungkinan akan ada menjadi air tanah. Kemudian juga untuk mempengaruhi microclimate. Makin banyak embung yang dibangun di sekitar IKN akan bisa mempengaruhi iklim di IKN ini. Ya, kita tahu ini agak dekat Khatulistiwa. Dengan lebih banyak embung, maka uap air akan evaporasi, akan terjadi sehingga mempengaruhi lingkungan. Berbicara dengan semangat Pak, kalau Pak Bas kita sudah merasakan banget semangatnya, tapi mungkin saya ini hanya mengaspirasikan ya, banyak persepsi yang beredar katanya di IKN itu salah satunya biaya hidup cukup mahal. Kemudian juga kalau betul-betul pemindahan ASN, kesiapan dari fasilitas pendidikannya bagaimana nih Pak? Karena kalau kita lihat yang di rusun itu sepertinya baru PAUD ya Pak ya. Kalau untuk SD, SMP, SMA mungkin masih dalam proses pembangunan. Menurut Pak Bas sendiri gimana nih Pak kalau misalnya ASN nanti betul-betul pindah? Ya makanya itu harus di seleksi prioritas ASN yang akan dipindah pada tahap 1 ini. Terutama yang mungkin bagian SDM, bagian pelatihan yang bisa berkantor di sini, kemudian bagian anak-anak mudanya yang mungkin keluarga muda ya yang
yang mempunyai anak yang anaknya masih belum sekolah. Nanti Juni ya. Semua sekolah SMP, SMA akan sudah kelar. Saya sudah secara tidak resmi ketemu dengan Pak Mendikdasmen dan beliau akan segera mendukung IKN untuk menyiapkan guru-gurunya. Oke, jadi kalau semangat, nah ini mohon maaf, saya kira saya ingin arahan Bapak Presiden yang pada ratas kemarin, ya, dengan dukungan beliau bahwa pada tahap kedua ini targetnya tahun 2028 IKN menjadi ibu kota politik. Ibu kota politik. Artinya apa? Tahu nggak? Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, betul Pak? Iya. Atau lebih dari itu? Udah. Jadi kalau ibu kota politik berarti eksekutif sekarang sudah siap, yudikatif, legislatif harus disiapkan sehingga pemerintah bisa pindah ke sini pada tahun 2028. Ya. Kalau pemerintah mulai berfungsi di sini 2028, secara otomatis kita harapkan semua kegiatan ekonomi juga akan mengikuti pusat-pusat pemerintahan itu. Okay. Ya. Nah, sehingga kami harus menyiapkan legislatif, eksekutif, termasuk huniannya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, disetujui 48,8 triliun. Yeah. Kalau udah ada begitu, apalagi yang nggak disemangati? Target yang cukup agak deg-degan juga Pak Bas ya, ketika Pak Prabowo mengatakan kemudian kawasan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif ini harus segera dikebut, tapi juga kemudian investor-investor juga bersamaan berjalan. Jadi yang diprioritaskan yang mana dulu Pak? Atau memang paralel bisa berjalan bersamaan? Bisa, jadi kalau kami yang yudikatif dengan legislatif itu kan APBN. Kalau investor kami hanya mendukung dari infrastrukturnya. Jadi tadinya yang jalan yang belum ada perkerasan, kami akan dengan APBN yang ada ini kita juga membangunkan jalan perkerasannya, MUT-nya, air minumnya, nah itu harus kita siapkan. Kalau enggak, mereka akan kesulitan untuk membangun itu. Oke, berarti saat ini kan memasuki tahap 2, Pak Bas, dari tahun 2025 sampai tahun 2029, fokusnya berarti legislatif dan juga yudikatif. Sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya? Katanya desainnya sendiri sudah ada, tapi masih direview lagi. Iya, saya kira yang sudah jadi adalah basic desainnya. Sudah ada sebelumnya ya Pak ya? Ada di Kementerian PU. Oh, ya. Pak Bas juga berarti yang mengerjakan. Dulu, kemudian kita konsultasikan dengan Bapak Presiden, beliau pengen ada perubahan. Saya kira taste itu kan beda-beda, jadi saya kira nggak ada masalah. Kami akan, Menteri PU akan membentuk tim desain yang bisa diarahkan langsung oleh Bapak Presiden untuk memperbaiki desain yang ada. Oke, berarti kemudian itu sangat common di dalam pembangunan infrastruktur. Iya. Semua desain berarti Pak Presiden juga melihat langsung dan juga memberi masukan begitu ya? Saya kira kalau IKN ini Pimpronya itu Presiden. Pimpronya Presiden? Saya pengawas lapangan.